Halo semuanya, selamat pagi teman-teman yang ada di luar sana. Oke, dalam pagi hari ini nih kita bakal mengadakan sebuah podcast yaitu Communication Talk atau di Kotak. Oke, kita di sini bersama dengan narasumber-narasumber yang kece dan juga cantik-cantik nih pagi hari ini yang bikin kita segar nih gitu untuk mengadakan podcast ini gitu. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih biar kita semakin kenal, semakin dekat juga, nanti ngobrolnya juga jadi enak. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri masing-masing. Halo guys, perkenalkan nama aku Cecilia Lorali atau biasa dipanggil Cherry. Oke, halo Cherry. Halo, Cherry. Oke, kita lanjut. Oke, halo guys, nama aku Rizka Finaulia atau bisa dipanggil Rizka. Halo, Rizka. Oke, lanjut. Halo guys, nama gue Kartika Sari Siregar, bisa dipanggil Tika. Hai Tika. Oke, pagi hari ini kita pengen bahas sesuatu topik yang memang jarang nih orang tahu nih, yaitu tentang hubungan antar pribadi, terutama tipe-tipenya nih seperti apa. Kita kan jarang nih tahu, kita taunya cuma ya udah hubungan antar pribadi sama orang, tapi kita nggak tahu tipe-tipe seperti apa gitu. Nah, gue ada pertanyaan, itu hubungan antar pribadi itu seperti apa sih? Sebenarnya hubungan pribadi menurut gue itu merupakan hubungan yang memang terjadi antara satu orang maupun lebih ya guys. Dan hubungan pribadi itu juga merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Selain itu, ini juga tentang bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi, dan juga membangun koneksi dengan orang lain dalam kehidupan kita. Nah, tadi kan seperti mention tentang tipe-tipe hubungan antar pribadi ya. Betul. Nah, karena hubungan antar pribadi itu banyak, mungkin kita bisa memulai itu dengan hubungan persahabatan. Oke, menarik nih. Gue baru tahu persahabatan itu juga tipe ya, karena gue taunya persahabatan ya udah kita hubungan sama teman aja kan gitu kan. Nah, mungkin coba bisa dijelasin deh, kira-kira persahabatan yang dimaksud itu kayak gimana sih? Ya, oke. Menurut gue itu persahabatan atau hubungan persahabatan itu merupakan hubungan yang memang terjalin atas kemauan kita sendiri. Lalu juga hubungan persahabatan itu merupakan hubungan yang memang saling bergantung, memberikan produktif kepada diri kita juga dan juga timbal balik lah kepada teman yang memang kita jadikan sebagai sahabat dan juga saling menghargai. Oke, menarik banget. Tapi selain persahabatan, sebagai tipe-tipe hubungan antar pribadi ada lagi nggak sih? Ada. Oh, ada. Jadi selain dari persahabatan itu ada juga hubungan percintaan. Oke. Nah, gue mau nanya nih sama lu Fir. Jadi apa sih arti cinta menurut lu? Oke, menarik nih. Cinta kalau bagi definisi gue pribadi ya, yang gue tahu itu cinta itu biasanya terjadi atau sebuah perasaan terjadi itu secara tiba-tiba dan juga kita nggak tahu, kayak misalnya tiba-tiba di jalan lagi pengen dia yang geprek tiba-tiba suka nih sama mbak banyak gitu kan, kan bisa kayak gitu, bisa tiba-tiba cinta gitu. Itu dari gue, mungkin bisa dijelasin. Nah, pengertian cinta itu kan subjektif ya, tergantung dari masing-masing individu. Tapi secara garis besar, arti cinta itu perasaan yang sangat kuat, perasaan sayang terhadap orang lain. Oke. Nah, perasaan cinta ini tuh bisa muncul dari hubungan pertemanan, terus ada hubungan pacar atau hubungan romantis, terus juga dari hubungan kekeluargaan. Oke. Kan yang kita tahu nih ya, cinta itu kan biasanya berlangsung antar dua orang yang memang saling suka nih, gitu kan. Tapi bisa nggak sih kayak cinta itu tanpa ya orang yang satunya nggak suka gitu? Ada nggak sih cinta kayak gitu? Ada banget, dan mungkin teman-teman semua pernah ngerasain ini yang dinamakan dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Oke. Sedih banget ya. Oke. Menarik nih. Maksud jadinya kan kita tahu juga gitu cinta itu ternyata bukan cuma memang sebuah cinta yang memang antara dua orang gitu, ternyata ada juga cinta banget. Tapi dalam menunjukkan rasa cinta itu ada nggak sih faktor-faktor atau kayak misalnya penandanya nggak kita menunjukkan cinta itu? Ada banget. Cara menunjukkan cinta itu kita bisa dengan suka membantu, menunjukkan sikap empati, dan juga menunjukkan perhatian terhadap yang di luar dari hubungan percintaan. Oke, menarik nih. Udah tadi dari persahabatan, terus cinta nih. Ada satu yang gue penasaran nih, ini masuk tipe-tipe atau bukan nih? Yaitu tadi sempat juga di-mention, yaitu keluarga. Nah, keluarga itu masuk nggak sih dalam tipe-tipe hubungan antar pribadi? Iya betul, keluarga sendiri itu masuk ke hubungan antar pribadi. Oke, karena kan keluarga yang tahu ya udah kita keluarga biasa aja dong, kita dari lahir udah bareng-bareng gitu. Tapi kira-kira menurut hubungan antar pribadi itu keluarga itu kayak gimana sih? Kalau menurut gue pribadi ya, keluarga itu tempat buat kita mendapatkan cinta dan dukungan tanpa syarat. Karena gimana pun gue dengan segala kekurangan gue, tempat gue pulang tuh tetap keluarga gue yang support gue, walaupun berapa kali pun gue gagal tuh ya tetap aja pulangnya ke keluarga. Benar. Oke, tadi di-mention nih sama di-mention kayak keluarga itu ada sebuah tempat untuk pulang, tempat untuk kita ya istirahat lah, tempat kita untuk cerita dan juga keluh kesah. Tapi ada nggak sih orang-orang banyak kayak aduh keluarga aku kurang ideal atau kayak banyak yang nyebut ini bukan keluarga ideal, ini keluarga ideal. Kira-kira ada nggak sih yang menunjukkan bagaimana keluarga itu ideal? Ada 3 karakteristik keluarga ideal menurut gue. Yang pertama itu komitmen dan tanggung jawab, yang kedua komunikasi yang terbuka, yang ketiga itu ada menghargai setiap pendapat atau keputusan. Ya walaupun setiap keluarga pasti bisa unik dengan caranya masing-masing ya, tapi menurut gue kalau ada ketiga hal ini dalam suatu keluarga, pasti keluarga tersebut bakal jadi lebih harmonis. Oke, jujur ini bakal jadi insight banget sih buat kita semua ya, nggak cuma yang ada di sini nih, tapi juga buat penonton yang ada di rumah, ada di sekolah atau dimanapun lah. Mungkin kita buat tipe-tipe mungkin kita cukupkan sampai saat ini. Oke. Nanti nantikan untuk sesi berikutnya tetap dengan saya Tirta Syahputra di Kota. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Tirta Syahputra dalam Communication Talk di Kota.
Oke, kan gue udah bahas, kita berbicara tentang tipe-tipe hubungan antar pribadi nih. Kayak misalnya tadi itu ada keluarga, ada cinta, ada juga persahabatan nih. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, mungkin kita mulai dari Mimi dulu kali ya. Nah, hubungan antar pribadi yang terjadi dalam lingkup dunia pekerjaan, karena kita tahu dunia pekerjaan itu kan pasti ada hubungan antar pribadi juga nih, ya kan pasti kan. Nggak mungkin kita cuma individualistik gitu aja. Nah, menurut Mimi itu gimana nih hubungan antar pribadi gitu? Kalau menurut aku sendiri ya, jadi hubungan antar pribadi di lingkungan kerja ini merupakan hubungan yang terjadi antar satu individu dengan individu lain, yang dimana mereka ini punya satu tujuan yang sama, yakni untuk kesejahteraan perusahaan mereka tersebut. Oke, menarik nih. Berarti kan dalam hubungan antar pribadi di kantor nggak mungkin dong cuma ada hubungannya kayak gini flat aja. Pasti banyak dong tiba-tibanya. Nah, menurut Mimi ada nggak sih jenis-jenis dalam komunikasi itu? Ada banget dong, ada sekitar kayaknya 4 termasuk. Wow. Ada yang pertama ada komunikasi lateral yang terjadi di antar rekan sederajat, terus yang kedua ada komunikasi upward yang terjadi antar dari tingkat karyawan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni kayak ke manajer gitu. Lalu yang ketiga ada komunikasi downward yang terjadi dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, kayak dari manajer ke karyawannya gitu. Dan yang terakhir ada grapevine message. Jadi kan kita tahu kalau grapevine ini kalau di bahasa Indonesia ini kan anggur ya. Nah, kita tahu anggur itu kan merupakan tanaman merambat. Jadi ibaratnya nih pesan ini tuh kayak dari individu satu ke individu lain yang berada dalam satu lingkup yang sama. Kalau bahasa kerennya sih zaman sekarang gosip ya. Oke. Jujur banyak juga ya ternyata jenis-jenis komunikasi. Karena kan ya kita tahu kerja udah ngobrol aja ya gitu kan. Kita nggak tahu jenis-jenisnya gitu. Ini jadi insight banget nih. Tapi pastinya dalam dunia kerja itu atau dalam berkomunikasi di dunia kerja itu kan pasti kita adalah kesalahan-kesalahan gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih cara supaya kita survive nih di dunia kerja itu dengan komunikasi dengan sebegitu banyaknya orang gitu? Mungkin ada nggak sih? Kalau dari aku pribadi sih ya, mungkin kayaknya kita tuh harus selalu menjaga sopan santun ya di dalam lingkungan pekerjaan, baik itu pada rekan sederajat atau pada atasan atau bahkan pada bawahan kita. Nah, tadi kan kita udah bahas juga dari sesi 1 itu ada pertemanan, keluarga, dan juga ada sahabat. Terus ini juga dunia kerja. Nah, tapi ada nggak sih di luar hal itu kan pasti ada hal-hal yang enakin juga lah ya kan di dalam hubungan pribadi itu. Nah, kira-kira menurut Karin ada nggak sih hal kayak gitu? Kayak pasti ada banget dong ya. Nah, di interpersonal relationship ini tuh juga ada dark side-nya loh teman-teman. Oh, oke. Dark side-nya itu tuh, kata kunci itu dark side-nya ya. Itu kan berarti kan sisi gelapnya nih dari hubungan antar pribadi ini kan. Nah, dark side itu seperti apa sih gitu menurut Karin? Nih, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak lagi enak-enaknya ngobrol, lagi seru-serunya ngobrol, terus tiba-tiba teman kalian ini ngobrolin hal di luar dari topik yang dibicarain yang bikin kalian tuh kayak nggak nyaman, kayak nggak bisa komunikasi banget nggak sih? Nah, betul sih. Pasti bikin bete banget. Nah, itu namanya itu komunikasinya tuh berarti nggak produktif. Atau bahasanya itu dark side of interpersonal relationship. Oke. Nah, tapi maksud gua dalam lingkaran sisi gelap ini nih, ada apa aja sih di dalamnya itu? Ada cukup banyak sih ya. Nah, di sini gue juga bakal jelasin biar teman-teman kotak juga pada tahu atau jangan pernah ngalamin nih. Oke, langsung gas aja nih. Langsung ya. Yang pertama itu ada jealousy. Kayak siapa sih yang nggak pernah cemburu? Pasti kalian bahkan yang nggak punya status pun pasti cemburu kan? Betul. Betul banget kan. Setuju. Nah, terus gimana sih tips biar nggak cemburuan gitu? Nah, tipsnya itu kalau dari jealousy ini kalian tuh saling komunikasi aja teman-teman sama partner kalian gitu. Terus juga saling percaya. Itu adalah kuncinya. Nah, selain itu ada lagi nggak sih? Ada. Nah, yang kedua ini ada bullying. Sebenarnya kalau bullying ini tuh enggak banget nggak sih? Iya, betul setuju. Kayak kalian teman-teman kotak yang pernah ngalamin bullying, you guys wrong. Percaya deh sama aku. Kalau misalkan kalian pernah dibully atau gimana, sebenarnya yang ngebully kalian ini tuh iri atau sebel gitu ngeliat karena kalian tuh kayak keren banget sebenarnya. Makanya mereka tuh kayak gue mau nih kayak dia gitu sebenarnya. Kayak di zaman sekarang udah gak zaman gak sih bullying? Betul. Mending kita fokus untuk ngembangin diri, gitu, segala macam seperti itu kan. Jadi Bullying ya guys. Nah, ada lagi nggak sih? Nah, yang terakhir ini guys, ada namanya violence atau kekerasan. Sebenarnya ini topiknya agak sensitif kan teman-teman. Jadi di kekerasan itu ada yang kekerasan emosional, ada kekerasan fisik, sama kekerasan seksual. Nah, kalau kalian pernah mengalami hal-hal kayak gini, you guys better untuk bercerita sama teman atau siapapun yang kalian percaya atau kalian merasa aman kalau kalian tuh cerita kalau kesalahan kalian ke mereka. If you guys need professional help, kalian juga bisa lapor ke pihak berwajib biar masalah-masalah kalian ini bisa teratasi dan kalian juga merasa aman gitu. Betul banget. Emang violence ini cukup ngeri ya, gitu kan. Karena mungkin bahkan bisa menyangkut fisik, mental, gitu. Bisa kemana-mana lah hasilnya gitu. Jadi buat teman-teman kotak aku ingetin sekali lagi, kayak misalnya kalian yang mengalami terutama bullying dan juga violence nih. Ini bahkan yang sering banget. Itu jangan segan-segan kalian untuk bercerita kepada orang-orang gitu. Karena kita nggak tahu dong. Kita violence-nya dapetnya seburuk apa. Kita perlu profesional untuk menangani hal itu. Oke. Mungkin dari kita sudah cukup sampai segitu. Nantikan sesi-sesi berikutnya dan juga episode berikutnya mungkin teman-teman bersama saya Tirta Saputra di Kota Siantar. Oke, dadah.